never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate Assalamualaikum this. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Gimana nih perasaannya setelah liburan panjang? Pasti happy kan? Oke, back to school. Karena sekarang kita sudah waktunya kembali ke sekolah. Kita belajar bersama dengan Kak Sani yuk. Pada pelajaran kali ini kita belajar bahasa Indonesia aja kali ya. Pada bab 5 tentang bertukar atau membayar. Gimana? Di sekolah sudah sampai sini belum? Oke, pertama-tama kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa, yaitu agar kalian bisa memahami tujuan pesan yang disampaikan penulis, kemudian mencari dan menggunakan informasi. Yang ketiga, memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan, baik angka atau nilai uang. Dan yang terakhir, kalian bisa memahami dan menulis teks prosedur ya. Kita nggak banyak nih belajarnya hari ini, sedikit-sedikit aja dulu ya, buat pemanasan. Oke, sekarang kalian lihat halaman 104 ya. Di situ ada ilustrasi pada pembuka bab 5, kalian disuruh memperhatikan apakah yang kalian lihat. Coba ceritakan. Apakah kalian pernah melihat semua uang Indonesia seperti yang ada di atas meja? Coba kita lihat dulu ya ilustrasinya. Ya, ini dia ilustrasinya. Ini ada sebuah keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, sama adik. Dia mempunyai banyak uang. Ya, terus si adik ingin bola, kakak ingin laptop, kemudian ayah ingin biaya pendidikan anak-anaknya, dan si ibu ingin uangnya ditabung. Oke, berarti adik-adik bisa dong mengerjakan yang pertama. Apakah yang kalian lihat? Yang kalian lihat apa? Ada keluarga yang sedang menabung, kemudian banyak uang di meja. Pertanyaan berikutnya, apakah kalian pernah melihat semua uang Indonesia seperti yang ada di atas meja? Pernah dong ya, karena itu adalah mata uang Indonesia. Yang ketiga, tahukah kalian penggunaan benda berbentuk ayam atau rumah? Nah, ini sebagai tempat menabung atau biasa disebut dengan celengan. Kemudian menurut kalian, apakah gunanya uang? Gunanya uang itu untuk apa ya? Biasanya kalian beli mainan, beli jajan, itu pasti pakai uang. Jadi gunanya untuk alat pembayaran. Lanjut, kalian baca dulu ya cerita tentang ditukar dengan apa. Pada halaman 109, kita periksa jawabannya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Kita cek yuk jawabannya. Yang pertama, pada awalnya bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Apa? Gunanya untuk apa? Ya, barter atau bertukar barang ya. Yang kedua, mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Karena tidak sama besar, tidak cantik, tidak sama warnanya dan terlalu berat. Kemudian, mengapa seangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Karena seangsa hanya akan membuat ukuran kecil, sedang, dan besar. Kecil dilambangkan angka 1, sedang angka 2, dan besar angka 5. Nomor 4. Pernahkah kalian melakukan barter atau melihat orang melakukan barter? Jika iya, barang apa yang saling dipertukarkan? Nih, coba kalian sering nggak melakukan ini? Ya, misalkan kalian menukarkan sticky note yang pakai kertas dengan sticky note yang pakai magnet. Itu adalah contoh salah satu barang ya, salah satu bentuk barter. Kalau kalian tidak pernah ya jawab aja tidak ya, harus jujur. Kemudian, apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau? Sudah, penggunaan uang kayu sudah menyelesaikan masalah di hutan Kalayau. Next, halaman 111 nih. Menurut kalian, tujuan penulis itu apa? Menceritakan
ditukar dengan apa? Itu menceritakan tentang apa? Nah, kalau menurut Kakak nih, jawaban yang tepat itu yang C, karena penulis ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh di-sharing, nanti sharing dengan gurunya ya. Terus yang terakhir, menurut kalian mengapa penulis memilih tokoh hewan dalam cerita ini? Kenapa tokohnya harus hewan? Nah, karena tokohnya hewan, cerita menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Coba masih ingat enggak jenis cerita yang diperagakan oleh hewan namanya apa? Ya, namanya fabel. Pinter. Nah, nomor 3, mencari informasi dari berbagai sumber nih. Jika adik-adik diberikan pertanyaan atau diberikan pekerjaan mengenai mencari informasi, ada salah satu website yang bisa adik-adik kunjungi. Ini ya websitenya, Uang Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Nanti bisa diklik linknya, tautannya, nanti bisa dibaca-baca lagi. Kemudian di halaman 112, kalian masih ingat tentang adik Simba? Nah, adik Simba ini adalah pertanyaan singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dari informasi ini, kalian bisa menjawab kata-kata tanya tersebut terkait sejarah uang. Kapankah manusia mulai mengenal konsep uang? Pada tautan yang di atas tadi sudah dijelaskan semuanya ya. Nih, salah satunya ini, ketika manusia menyadari bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, dulu sih orang-orang memenuhi kebutuhannya dengan dirinya sendiri. Ternyata tidak cukup, kita butuh bantuan orang lain. Kemudian bagaimana bentuk uang pada masa itu? Berawal dari pertukaran barang, kemudian beralih ke kayu, ke logam, dan akhirnya sekarang ke uang kertas. Mengapa manusia menciptakan uang? Karena sebagai alat tukar terhadap suatu benda. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan saat belum ada konsep uang? Mereka mencari kebutuhannya sendiri. Mulai dari berburu sendiri, dimakan sendiri. Mencari kayu buat bakar-bakar, cari kayu sendiri, dipakai sendiri. Dan sampai pada tahap barter, karena kita tidak cukup tenaga untuk melakukan itu semua sendiri. Ya, kemudian tugas terakhir kalian membuat rangkuman nanti ya dari informasi yang kalian baca. Kalian tulis saja hal-hal pentingnya apa saja dengan cara baca dan pahami, temukan ide pokoknya apa, cari menggunakan jawaban adik Simba itu, kemudian tuliskan dalam 2-3 paragraf. Itu sudah termasuk rangkuman. Terakhir pembahasan kita pada halaman 113. Di sini adik-adik disuruh merubah kalimat pasif ya, kemudian menjadi kalimat aktif. Nih di sini contohnya. Titikus mengatakan batu-batu itu terlalu berat baginya. Ini sebuah kalimat. Gimana kalau dirubah menjadi sebuah dialog atau kalimat aktif? Titikus berkata, ada tanda titik 2, kemudian ada tanda petik. Ya, batu-batu ini terlalu berat untukku. Kemudian Ella Pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Nah, kalau kita rubah menjadi kalimat dialog atau kalimat aktif jadinya begini. Ella Pelatuk titik 2, kemudian ada tanda petik. Bagaimana kalau kita gunakan kayu? Jangan lupa diakhiri tanda tanya karena kalimat tanya dan ada tanda petik 2. Coba adik-adik buka lagi cerita tentang ditukar dengan apa. Nanti kita bayangkan kalimat apa ya kira-kira yang mereka ucapkan, ditulis dalam tabel di bawah ini.
Yang pertama coba nih pada kalimat ini, paragraf yang ini. Paragraf yang ini, di sini kita bisa menentukan nama hewannya. Siapa? Kepala desa Beru. Jenis hewannya apa? Beruang. Kalimat yang diucapkan, nih. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Ini, Kepala Desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Jadi kalimat yang diucapkan, wah, saya setuju dengan usulan Ella. Kalau begitu, Ella saya tunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang ya. Lanjut, saangsa. Saangsa, ini jenis hewannya angsa. Nih, saangsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Bagaimana kalau aku saja yang menggambari uang itu? Nah, jangan lupa diakhiri dengan tanda petik juga. Kemudian, nih ada juga di kalimat selanjutnya. Paragraf selanjutnya ya. Ada titikus dan kakancil. Nih, titikus jenis hewannya tikus, dia mengucapkan apa? Nih. Titikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Aku ingin kacang, tapi hanya punya uang bergambar pisang. Bagaimana dong? Nah, kemudian ada juga kak kancil, jenis hewannya kancil. Nih, kak kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel, tapi dia hanya memerlukan 2 wortel saja. Nah, dia bilangnya gimana ini? Kak kancil bilang, andai saja uang kayu ini boleh dibagi ya. Oke adik-adik, cukup sekian dulu ya kita belajar bersamanya hari ini. Next ditunggu lagi pada bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.